Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin la raiba fihi. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun di antara kita melainkan menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia, di alam barzakh, lebih-lebih di akhirat dengan memasuki surga Allah tabaraka wa taala. Maka hendaknya bagi setiap kita yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat memahami apa saja yang termasuk tanda kebahagiaan yang diperoleh oleh seorang hamba. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, azzani wa azzakumullah, bahwasanya tanda kebahagiaan ada 3. Disebutkan oleh para ulama. 3 itu, yang pertama adalah seorang bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah seorang bersabar tatkala mendapatkan ujian, musibah, perkara yang dia tidak sukai, yang dia benci. Dan yang ketiga adalah seorang hamba memohon ampunan kepada Allah tatkala dia berdosa, tatkala dia jatuh di dalam larangan Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, "Ajaban li amril mu'min." Sangat menakjubkan urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Bahwasanya semua perkaranya orang yang beriman itu adalah yang terbaik baginya. Wa laisa dzaka illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak akan ada, tidak akan terjadi, tidak akan terdapat kecuali hanya untuk orang yang beriman. In asabahu sarra'u fasyakar fakana khairan lahu. Tatkala seorang hamba yang beriman itu mendapatkan nikmat, lantas dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, maka itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabahu dharra fasabar fakana khairan lahu. Dan apabila seorang hamba yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendapatkan ujian, tertimpa musibah, lantas dia bersabar, niscaya kesabaran itu adalah yang terbaik baginya. Dan yang ketiga adalah setiap dari kita tentunya memiliki dosa, memiliki kesalahan, lupa bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak keturunan Adam memiliki banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik hamba yang banyak bersalah adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara syukur, bersabar dan istighfar
adalah perkara yang mudah dijalankan oleh seorang hamba. Namun, tatkala seorang hamba tidak memahami akan perkara tersebut, tatkala seorang hamba lalai, terbuai dengan angan-angan yang dibisikkan oleh syaitan, sungguh perkara itu akan menjadi perkara yang sulit untuk dilaksanakan. Perhatikanlah apa yang diucapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wala in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. "Wala in kafartum." Apabila kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur, "Inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih, keras. Bersyukur dengan lisan seringkali kita ucapkan, tetapi dalam hati belum tentu seorang dapat menghadirkan. Qatailah ya muslimun rahimani wa rahimakumullah, bersabar tidak hanya dengan lisan, namun dengan hati dan amal perbuatan. Dengan lisan kita memuji Allah, kita mengakui bahwasanya nikmat itu kita ceritakan bahwasanya mendapatkannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Dengan hati seorang hamba menetapkan, mengikrarkan bahwasanya nikmat itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan, bukan usaha seorang hamba, bukan kemampuan atau ilmunya yang mendatangkan nikmat tersebut. Jangan seperti Qarun. Tatkala ditanya, dari mana harta yang kau dapatkan sedemikian banyak, maka dia mengatakan, itu karena ilmuku. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian perkara bersabar. Setiap manusia, setiap kita tentunya akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar sungguh tidak ada bandingannya dengan secuil pun dari kehidupan dunia ini. Atau seluruh muka bumi ini kita miliki, tidak bisa dibandingkan dengan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar. Perhatikanlah sabda Nabi SAW, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan yang Allah sediakan, Allah berikan, itu sebanding dengan ujian yang Allah timpakan. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka agar nampak siapakah yang benar imannya, siapakah yang bersyukur, bersabar, dan siapakah yang kufur. Allah akan menguji mulai dari dia lahir hingga dia wafat. Bahkan ketika di alam barzakh, Allah akan menguji mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala seorang hamba diuji, suatu kaum diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang ada hanya dua golongan. Yang ada hanya dua golongan, tidak ada yang ketiga. Entah dia tatkala diuji, dia ridha dengan apa yang Allah tetapkan bagi mereka, maka baginya keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang kedua, yakni tatkala diuji oleh Allah kemudian dia marah, murka, maka baginya kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man radiya falahu ridha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang murka dengan ujian Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah berfirman,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah cukupi pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Kita telah mengetahui setiap amal ibadah kita Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah lipatkan lebih daripada itu bagi hamba yang Allah ridhai, bagi siapa saja yang Allah pilih. Maka kesabaran Allah tidak melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tapi bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Bisa jadi lebih daripada itu berkali-kali lipat. Dan perkara istighfar, memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab dari keberuntungan di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, hikayat tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tauhid, la ilaha illallah, di kaum yang didakwai selama 950 tahun, tidak ada syariat kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Rabb kalian yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apabila kalian mohon ampun, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat, yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman, kebun-kebun, dan mengalirkan sungai-sungai. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan tatkala kalian memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan memperbanyak harta kalian, akan memperbanyak anak keturunan kalian. Ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mau beristighfar. Karena hakikatnya kita adalah hamba yang maha lemah, sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah hakikatnya zat yang maha kuat, yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kami, bagi kaum muslimin, bagi para pendengar nasihat ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bersyukur tatkala diberi nikmat, menjadi hamba yang bersabar tatkala diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menjadi hamba yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah tatkala kita melakukan perbuatan dosa. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.